Halo, bertemu kembali dengan saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo dalam program Ini Budi. Kali ini saya berbincang-bincang dengan seorang penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan saya kira isunya sangat pas ketika berhari-hari ini, berminggu-minggu ini, KPK sedang dalam sorotan karena ada 75 orang yang dinyatakan tidak lolos satu tahap yang diberi nama tes wawasan kebangsaan. Apa itu tes wawasan kebangsaan dan seperti apa sih prosesnya? Saya akan berbincang dengan Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bersedia menjadi tamu saya di program Ini Budi. Ya. Sama-sama. Nah ini, Mas Novel, ini 75 orang tidak lolos tes. Nah ini statusnya Mas Novel sekarang ini apa ini? Gini, terkait dengan penjelasan tidak lolos ya. Ya. Jadi kita mesti harus membawa ke aturan hukumnya dulu. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 itu dikatakan pegawai KPK dialihkan menjadi aparatur sipil negara, ASN. Dalam proses peralihan tersebut dituangkan dalam PP dan kemudian ada peraturan komisi. Dan setelah ditelusuri oleh kawan-kawan, ternyata memang sejak awal kami pun curiga karena ada salah satu pimpinan, yaitu Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, itu seperti ngotot, memaksakan diri agar harus dilakukan tes, istilahnya tes wawasan kebangsaan gitu ya. Apakah itu sifatnya tes atau assessment, itu kan kami klarifikasi. Dari klarifikasinya dikatakan bahwa itu assessment. Bedanya assessment dengan tes adalah kalau tes itu rekrutmen ya, untuk orang pegawai masuk baru pertama kali, pegawai baru. Tapi kalau assessment itu adalah terhadap pegawai yang sudah bekerja, itu assessment. Tentunya kami tanya tujuan assessmentnya ini apa. Saya bertanya langsung dengan Pak Firly melalui media alat komunikasi. Beliau katakan bahwa tes itu atau assessment itu hanya untuk memetakan. Yang pasti tidak ada kepentingan untuk tidak loloskan, hanya ingin memastikan bahwa pegawai KPK tidak terlibat dalam organisasi terlarang, terus mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 atau cinta negara lah kurang lebih. Dan hal lain lagi yang soal moralitas rasanya. Ini kapan ini, Mas? Itu sebelum dilakukan proses assessment. Seingat saya, saya lupa apakah akhir bulan Februari atau awal Maret. Saya katakan waktu itu ke Pak Firly, saya bilang kalau seandainya dipandang pegawai KPK ada yang terlibat organisasi terlarang, kenapa harus diperiksa pada saat mau peralihan? Bukankah setiap saat bisa diperiksa? Nah, waktu itu saya katakan justru pola-pola memprofil pegawai-pegawai KPK oleh
bidang-bidang kerja lain yang dia khawatirkan bisa disalahgunakan, itu menjadi masalah, saya bilang. Nah, hal ini yang kemudian saya melihat sebagai ada suatu hal yang menurut saya tidak pada tempatnya melakukan tes terhadap pegawai KPK yang hanya untuk peralihan. Dan kemudian ternyata kecurigaan itu terkonfirmasi di belakang hari bahwa ternyata tes itu disebut akan ada pegawai KPK 75 orang yang dikatakan tidak lolos. Ya. Sorry Mas, sebelum terlalu jauh, kenapa Mas Novel dari awal curiga terhadap Ketua KPK Pak Firly ini? Ya, karena begini, kawan-kawan dari wadah pegawai itu kan mengawal proses agar tidak ada pegawai KPK yang dirugikan. Ya. Nah, hal ini kan penting untuk dilihat. Dan keterangan soal tidak boleh dirugikan itu juga diterangkan oleh pemerintah dan DPR pada saat pembahasan Undang-Undang KPK. Yang belakangan juga terkonfirmasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu jelas. Itu di belakang ya. Tapi sebelum itu memang kami ingin mengawal. Kenapa? Karena proses dilakukannya memasukkan poin terkait dengan perlunya tes wawasan kebangsaan dalam peraturan komisi itu bukan dilakukan dalam proses pembahasan sejak awal. Tapi di detik-detik terakhir tiba-tiba diselundupkanlah poin itu. Diselundupkan ya? Saya katakan diselundupkan karena prosesnya tidak melalui pembahasan. Dan dari kawan-kawan wadah pegawai nggak tahu, kami meminta draftnya juga nggak diberikan. Dalam prosesnya kemudian banyak hal yang ditutup-tutupi, banyak kejanggalan, dan kemudian tiba-tiba sehari setelah itu langsung dibawa ke Kemenkumham untuk disahkan. Saya pikir, saya katakan kata-kata diselundupkan itu sudah pas sekali. Sehingga kami jadi curiga, apa sih kok sampai ada, saya katakan salah satu ya, karena rasanya cuma satu pimpinan KPK yang ngotot itu. Kenapa saya katakan cuma satu? Karena saya pernah berkomunikasi dengan pimpinan KPK lainnya, mengatakan bahwa mereka nggak setuju dengan situasi itu. Dengan tes wawasan kebangsaan yang kemudian diberi nama tes wawasan kebangsaan itu. Benar, karena begini, kenapa kok peralihan harus dipersulit? Karena pada dasarnya pegawai KPK telah menunjukkan dedikasi dan mau berbakti kepada negara dengan melakukan tindakan nyata dalam rangka memberantas korupsi. Apakah terus harus bicara soal teoritis dan baru wacana-wacana, tapi sudah pada realisasi apa yang dilakukan. Oleh karena itu saya katakan upaya untuk melakukan tes ini kemudian saya curigai. Dicurigai untuk? Curigai untuk upaya, awalnya saya nggak terlalu sampai jauh ya, tapi belakangan kemudian terkonfirmasi atau saya semakin meyakini bahwa tes itu hanya untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK sebagaimana ada dalam pengumuman-pengumuman yang sudah ada. Menyingkirkan Mas Novel atau 75? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saya bagian dari 75 itu disingkirkan secara keseluruhan. Kenapa? Ada beberapa hal yang menarik. Salah seorang pimpinan KPK pernah berbicara dengan beberapa pegawai KPK bahwa pada saat awal-awal menjadi pimpinan KPK pernah disodori nama-nama oleh Pak Firly Bahuri yang mengatakan bahwa orang-orang ini harus diwaspadai. Saya tertarik dong, nama-nama itu siapa? Apakah ada orang yang harus diwaspadai dalam konteks yang negatif? Ternyata tidak demikian. Orang yang diwaspadai adalah orang-orang yang bekerja benar, yang kritis, yang berintegritas. Nah, ini saya bermasalah loh. Kok bisa begitu? Sama dengan yang 75 itu? Atau 30 itu masuk di dalam 75. Semuanya. Oke. Ini yang menurut saya malah justru menambah keyakinan saya ada suatu masalah besar di sana. Artinya ada dugaan salah seorang pimpinan KPK berupaya dengan sungguh-sungguh dan berupaya dengan segala cara, bahkan sekalipun bertindak melebihi kewenangannya, dengan upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Saya katakan ini bahaya, kenapa? Karena memberantas korupsi itu perlu konsistensi, perlu kesungguhan, dan perlu sesuatu pengalaman dan banyak hal yang bisa dijadikan kekuatan di sana. Mas, saya ngomong-ngomong soal konsistensi, Mas ya. Saya mungkin agak mau mundur jauh ke belakang tentang Mas Novel dulu ya. Mas Novel kan masuk KPK 2007. Betul. Waktu itu prosesnya seperti apa?
Saya masuk di KPK, sebelumnya saya sedang pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Nah, ketika itu di tahun 2006, saya ada mengikuti proses seleksi karena diumumkan KPK memerlukan rekrutmen penyidik. Saya kemudian ketika ada pengumuman itu, dengan inisiatif sendiri kami mendaftar. Setelah mendaftar, kemudian mengikuti proses. Prosesnya seleksinya panjang. Asesmen itu dilakukan oleh, saya lupa apakah PPM atau dari apa, tapi konsultan yang fokus untuk terkait dengan SDM SDM, dan kemudian poin-poin yang dilakukan pengecekan adalah kompetensi, psikologis, akademis tentunya juga, pengalaman, terus integritas dan banyak hal, termasuk juga terkait dengan cinta tanah air, kebangsaan, itu hal-hal penting yang ditanyakan juga waktu itu. Padahal Mas Nofel waktu itu kan di Bareskrim ya, Bareskrim terus PTIK kalau nggak salah ya. Saya dari Bengkulu, terus kemudian PTIK, masuk KPK. Nah, itu pun masih ditanyakan soal wawasan kebangsaan. Benar. Tapi dalam konteks itu KPK sebagai rekrutmen, bukan pegawai yang sudah jadi, bukan asesmen kebangsaan, tapi bukan asesmen yang sudah ada, gitu ya. Tapi ini untuk menyeleksi ya. Benar. Berapa waktu itu calonnya Mas Nofel? Saya lupa seberapa waktu itu yang mendaftar. Yang dari polisi maksudnya? Ya, waktu itu karena saya semua yang dites adalah yang dari PTIK, lulusan PTIK, maka seingat saya itu sekitar 100 orang gitu ya. 100 orang. Yang diterima sekitar 12. Seingat saya itu. 12% ya dari sekian. Nah itu apa yang paling menentukan 12 ini lolos, yang lainnya tidak waktu itu, kalau menurut Mas Nofel? Memang yang faktor yang paling menentukan adalah soft kompetensi dan hard kompetensi. Hard kompetensi tentunya di sini adalah pengalaman, kemampuan, terus bidang-bidang terkait dengan pendidikan-pendidikan yang pernah diperoleh, sekalipun termasuk juga pelatihan-pelatihan. Soft kompetensinya terkait dengan kejujuran, integritas, dan hal-hal lain yang kemudian itu menjadi ukuran kesungguhan ya. Dan itu kemudian menjadi ukuran untuk bisa diterima sebagai pegawai KPK, yang dipahami bahwa pegawai KPK itu orang yang harus mau bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan dalam tekanan, karena ini untuk kepentingan, memperjuangkan kepentingan negara yang kemudian pasti banyak resisten, banyak perlawanan, dan orangnya harus punya persistensi lah gitu, untuk bisa betul-betul bekerja dengan optimal dalam segala tekanan. Oke. Jadi ini ada tes psikologi, ada tes kompetensi, ada tes macam-macam juga ya, dari 100 ke 12. Oke, dan waktu itu Mas Nofel masuk tahun 2007. Apa kasus pertama yang ditangani Mas Nofel waktu itu? Kasus pertama kali saya tangani adalah kasus pengadaan pemadam kebakaran. Damkar. Yang itu melibatkan pejabat menteri dalam negeri, dan kemudian banyak kepala daerah yang terlibat. Yang waktu itu ada satu orang meninggal itu ya, belakangan ya. Betul. Di situ apa peran Mas Nofel dalam pengungkapan kasus Damkar itu? Saya salah seorang anggota tim Satgas di penanganan itu sebagai penyidik, dan memang karena saya sebelum masuk di KPK, saya punya pengalaman menangani kasus korupsi 10 kasus lah kurang lebih, dan itu memang cukup banyak lah. Dan oleh karena itu begitu masuk di kepolisian, makanya saya langsung ditugaskan untuk bisa menangani perkara, dan sambil menangani juga saya sambil belajar untuk meningkatkan kapasitas untuk bisa menangani lebih baik dan lebih optimal. Di 10 kasus korupsi itu waktu Mas Nofel masih polisi? Masih polisi. Kasus korupsi apa aja yang paling besar? Soalnya ini saya mau ngomongin soal tadi konsistensi tadi kan. Menghadapi korupsi itu perlu konsistensi. Nah, saya pengen menguji Mas Nofel itu saya konsisten apa gitu. Saya menangani kasus korupsi terkait dengan saya lupa. Jadi ada satu institusi di bawah Kementerian Kehutanan, dia mengurusi terkait dengan daerah aliran sungai. Nah, di situ terkait dengan masalah korupsinya saya tangani. Di situ ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus terkait dengan dana sekolah. Dan saya pernah menangani kasus terkait dengan Pemda dan salah seorang bupati di Bengkulu. Ini di Bengkulu ya, masih Bengkulu. di Bengkulu. Oke. Terus di KPK Damkar. Ya, sampai pertama kali. Sampai habis itu yang kemudian
ramai 5 tahun kemudian kan. Tapi sebelumnya apa lagi Mas Novel yang sempat ditangani waktu itu? Di kasus selama saya di KPK, kasus pertama kali Damkar. Setelah itu kasus Wali Kota Medan. Oke. Itu pengadaan, tapi ada damkarnya juga di situ. Terus kasus terkait dengan yang pertama kali menangani kasus Wisma Atlet dan di situ ada Nazarudin di sana saya, tapi selanjutnya bukan saya pertama kali saja yang membuka pertama kali. Terus setelah itu ada beberapa kasus lain, cek pelawat saya ikut juga di sana. Banyak, saya lupa ya. Cuman di situ banyak kasus yang saya sebenarnya begini ya. Ketika dikatakan saya sering menangani kasus besar, sebenarnya saya bukan menangani kasus besar. Tapi saya menangani kasus yang kemudian saya dalami dengan sungguh-sungguh, saya ungkap dengan seoptimal mungkin, sehingga ditemukan kasusnya besar. Jadi itu awalnya sebenarnya temuan biasa aja? Benar. Contohnya, saya menangani kasus yang terkait dengan Nazarudin gitu ya. Awalnya gimana itu, Mas? Awalnya dulu saya menangani kasus itu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Surabaya contohnya. Adanya terkait dengan tol tengah kota waktu itu dugaan adanya praktek suap. Dari sana kemudian saya teliti, kemudian kita temukan kasus-kasus lainnya yang kemudian dari itu kita bisa membongkar ternyata ada praktek korupsi yang begitu besar dan itu kemudian saya tangani, tetapi karena penanganan kasus itu harus dijaga dari konflik of interest, maka penanganan ketika saya sudah buka, saya meminta agar yang lain untuk bisa ikut menangani agar penanganannya optimal. Ada konflik of interest apa dari Mas Novel waktu itu? Sebetulnya bukan konflik of interest, tapi begini, penanganan kasus ketika banyak sekali dalam satu area yang melibatkan banyak orang, itu rentan ada fitnah. Dan kemudian kita pertama kali memeriksa, tentu akan ada persepsi macam-macam, seolah-olah kita menutup sendiri suatu perkara. Maka saya terbiasa kalau menangani kasus yang keterlibatannya banyak, maka saya meminta penyidik-penyidik lain atau penyelidik-penyelidik lain untuk ikut melihat dan ikut saling menangani masing-masing, agar penanganannya bisa optimal, kita bisa saling mengawasi, dan bisa terhindar dari konflik of interest. Jadi meskipun tidak terlibat selanjutnya, tapi Mas Novel saya pikir waktu itu kalau nggak salah ngejar Nazarudin sampai Bogota juga ya kalau nggak salah. Iya, setelah itu saya tangani penyidikannya. Oh, jadi awalnya tidak ikut, Mas Novel tidak menangani, tapi di penyidikan ikut lagi gitu? Bukan, jadi ketika saya menangani pertamanya, terus kemudian saya tangani kasus pertama, tapi setelah itu kan pengembangannya masih banyak kasus yang lain. Oke, diserahkan ke tempat. Nah, pengembangannya saya minta yang lain ikut menangani agar kita penanganan kasus itu bisa saling kontrol, bisa saling mengingatkan, dan kita berharap dengan banyak yang memikirkan, banyak yang menangani, maka bisa seoptimal mungkin dilakukan. Oke, jadi waktu itu sampai Bogota segala macam. Tapi yang kemudian saya pikir itu serangan balik pertama ke Mas Novel ya, tahun 2012 ketika Mas Novel simulator SIM 2012. Nah ini apakah memang seperti itu? Ini teror pertama atau sebetulnya seperti apa, Mas Novel? Ya, memang begini. Serangan balik lah, bukan teror ya waktu itu. Iya. Kita paham bahwa kasus korupsi itu terjadi, tidak mungkin orang berbuat korupsi kalau dia nggak punya power, nggak punya kekuasaan lah gitu. Nah, ketika dia punya power, punya kekuasaan, punya uang, punya jejaring yang bisa menolong mereka, maka kasus korupsi itu sebenarnya rentan sekali dengan perlawanan balik. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, menangani kasus korupsi perlu konsisten, perlu sungguh-sungguh, dan perlu dilakukan dengan berintegritas. Kalau enggak, pasti akan sulit. Dan dari semua kasus-kasus itu, saya awal-awal dulu memang masih anggota Satgas. Tapi setelah lama-lama peran saya semakin banyak, karena saya menjadi Kasatgas, dan resiko serangan balik itu menjadi semakin tinggi. Nah, makanya waktu simulator itu udah Kasatgas? Saya waktu itu Kasatgas. Udah Kasatgas ya. Jadi betul-betul yang mengendalikan penyidikan kasus SIM kasus korupsi simulator SIM. Betul. Ya. Ini kan melibatkan institusi Mas Novel sebelumnya nih, atau mungkin waktu itu malah masih polisi juga kan 2012? Waktu itu saya masih polisi, karena begini, pada dasarnya kita paham memberantas korupsi itu adalah upaya bela negara.
Karena korupsi kalau kita lihat tidak hanya satu kasus orang berbuat mengambil uang negara, tapi bagaimana sistem yang rusak. Bagaimana dan kemudian orang-orang lain akan ikut berbuat, melakukan perbuatan-perbuatan mengambil keuntungan sendiri-sendiri, dan itu kerusakannya itu besar. Oleh karena itu, memberantas korupsi itu perlu kesungguhan tadi. Oke. Saya ingin memperdalam sedikit Mas yang soal simulator SIM ini, karena memang ini salah satu milestone-nya Mas Novel ya waktu itu, karena kemudian sampai ada polisi datang ke KPK untuk menyebut Mas Novel dan seterusnya. Dan saya pikir itu sampai sekarang juga masih terus diungkit kasusnya gitu kan. Secara beban sendiri waktu itu ada beban nggak sih untuk mengungkap seorang jenderal waktu itu kan, Jenderal Bintang 2 ya kalau nggak salah, Pak Joko Susilo. Dari sisi ini Mas Novel adalah statusnya masih polisi, ini mengungkap korupsi yang dilakukan oleh jenderal. Waktu itu bebannya seperti apa, Mas Novel? Ya, memang begini, Mas. Saya pertama kali tangani kasus terkait dengan oknum petinggi Polri baru kali itu. Itu pertama kali. Dan memang intervensinya begitu berat. Ketika menghadapi situasi itu, tentu saya harus melihat bahwa kepentingan mana yang harus didahulukan. Ketika kita melihat bahwa korupsi itu tentu harus didahulukan penanganannya dan sifat kesungguhannya mesti harus ke sana, maka saya berupaya memikirkan, oke, saya harus melakukan. Memang ketika itu problem terberat adalah ketika saya sebagai anggota Polri. Sebagai anggota Polri, dan saat itu di Polri belum terlalu banyak ada kasus-kasus terkait dengan petinggi Polri, maka resisten menjadi semakin, waktu itu masih besar sekali ya. Bahkan waktu itu teror dan ancaman pun sebenarnya banyak dilakukan. Hingga pada saat tertentu ketika saya diminta untuk tidak terlalu jauh masuk ke sana di penanganan perkara. Siapa yang minta, Mas? Adalah, saya susah untuk menyebutkan, tapi pada dasarnya ada oknum lah di Polri yang meminta saya untuk tidak menangani kasus itu. Bahkan diminta saya kembali ke polisi dan lain-lain. Tapi ketika itu, ketika itu saya katakan, enggak, saya harus melakukan apa yang harus menjadi tanggung jawab saya, dan saya tidak boleh menghindar dari hal ini. Kenapa? Pada dasarnya bukan benci, ini kesalahan yang paling mendasar. Kita ingin ada perbaikan di Polri. Waktu itu kita melakukannya konteksnya itu. Karena kalau Polri menjadi baik, yang untung siapa? Anggota Polri sendiri. Yang untung institusi Polri sendiri. Dan yang untung adalah negara pada keseluruhan. Secara keseluruhan. Karena pada dasarnya ketika kita melihat bahwa masalah penegakan hukum itu menjadi hal yang sangat mendasar dan bisa menjadi potensi korupsi di sektor-sektor yang lain, maka peran Polri di sana besar sekali. Maka waktu itu saya berpikir saya harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Saya paham bahwa saya punya kesempatan, saya masih ada waktu umur, sehingga saya pikir saya harus gunakan untuk sungguh-sungguh. Dan memang pada saat itu kemudian ketika saya dipojokkan dengan situasi harus bersikap dan itu sulit buat saya, maka saya harus mengambil sikap yang tegas. Maka saya waktu itu saya mengundurkan diri dari Polri untuk menjadi pegawai tetap KPK. Sebenarnya kalau selama ini untuk menghentikan kasus tadi seperti permintaan itu wajar ya untuk menarik polisi-polisi yang ditugaskan KPK itu balik lagi gitu. Itu salah satu cara juga untuk menghentikan kasus besar kita atau seperti apa, Mas? Ya, jadi gini Mas Budi. Dulu penyidik di KPK itu semuanya Polri, semuanya anggota Polri. Sehingga ketika menangani kasus-kasus besar, intervensinya dengan cara apa? Dengan cara ditarik. Disuruh pulang, atau dinaikkan pangkatnya. Alasan diberikan promosi atau apapun. Waktu itu yang terjadi. Hingga kemudian terjadi kasus yang waktu itu simulator SIM, dan kemudian saya menangani, tapi saya kemudian memilih untuk tidak kembali, tapi saya minta jadi pegawai tetap. Saya membuat permintaan itu, dan kemudian proses itu bisa berlangsung, dan saya masih bisa bekerja untuk melakukan misi penting untuk kepentingan negara dalam rangka memberantas korupsi di KPK. Dan itulah kemudian berlangsung hingga kemudian itu tonggak pertama yang kemudian adanya penyidik KPK sendiri. Penyidik KPK sendiri itu baru pertama kali saat itu. Dan sekarang mulai banyak. Dan sekarang kalau bicara dengan isu yang upaya penyingkiran tadi yang 75 itu justru menggambarkan bahwa ada pola yang menarik baru ini, yang dulunya nggak bisa diganggu lagi ketika sudah punya penyidik KPK sendiri, tapi dengan upaya penyingkiran yang saya duga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK, sistematis, dengan cara-cara yang sistematis dan seolah-olah melalui sistem penilaian yang
sebenarnya saya yakin bermasalah. Oke, Mas. Sedikit soal tadi yang simulator SIM itu kan kemudian juga Mas Novel ditarik 8 tahun sebelumnya ya dalam sebuah peristiwa di Bengkulu. Nah, ini kan sampai sekarang juga itu terus diungkit. Mungkin dalam versi pendek Mas Novel bisa nggak sih menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi waktu itu gitu. Baik 2012 ketika kasus ini dibuka maupun sebetulnya kasusnya apa gitu. Sebenarnya waktu itu saya tuh sempat ditemui oleh salah seorang teman saya. Dibilang, Novel udah deh ngalah aja. Kalau udah ngalah, nanti kamu akan diungkap kasus walet. Saya bingung, kasus walet itu kasus apa? Saya nggak ngerti. Kenapa nggak mengerti? Karena saya nggak merasa ada masalah di sana. Dan kemudian kasus itu kemudian diledakkan dengan cara-cara yang menurut saya ada banyak masalah di sana. Dan proses masalah itu kemudian diulang lagi pada saat kasusnya Pak Budi Gunawan di tahun 2015. Dan polanya sama dengan cara-cara yang begitu, karena dipersepsikan seolah-olah semua kasus-kasus besar di KPK itu saya yang melakukan. Dan kemudian saya kemudian melakukan upaya dengan melaporkan kepada Ombudsman agar dugaan saya adanya rekayasa, adanya bukti-bukti yang dipalsukan atau dibuat yang dibuat-buat begitu ya, di-create. Itu bisa diungkap. Dan ternyata Ombudsman telah berhasil untuk mengungkap bahwa ada 7 perbuatan yang dilakukan oleh oknum tertentu, yang itu dilakukan untuk membuat suatu keadaan seolah-olah ada bukti, seolah-olah ada peristiwa yang itu ditujukan untuk mengkriminalisasi diri saya. Nah, itu kemudian Ombudsman membuat suatu laporan yang tuntas, yang di sana dikatakan bahwa hal itu harus ditindaklanjuti dengan proses dan kemudian itu tidak ditindaklanjuti. Dan kemudian proses terkait upaya untuk mengkriminalisasi saya dihentikan karena adanya hal-hal yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya usaha pertama untuk menghilangkan Mas Novel dari KPK pertama tentu saja ketika jadi polisi ditarik ke kesatuan. Yang kedua ini dalam proses kriminalisasi. Saya kira yang ketiga adalah 11 April ya 2017 Mas ya ketika sebelum itu sebenarnya saya beberapa kali ditarget mau dicelakai. Saya ditabrak, saya banyak hal yang upaya ngancam yang luar biasa, ancaman pembunuhan. Itu berkali-kali disampaikan dan kemudian pada puncaknya yang terjadi pada tanggal 11 April ya Mas Budi tadi bilang. Iya, ketika 2 orang ya dalam sepeda motor menyiramkan air keras ke tempat Mas Novel ya. Ini kita wawancara di rumahnya Mas Novel. Jadi tempat peristiwa penyiramannya Mas Novel 11 April itu sebenarnya tidak jauh dari sini. Jadi ada satu yang sampai sekarang juga saya pikir belum diungkap tuntas ya Mas ya. Meskipun sudah ada 2 orang yang dipenjara gitu. Dan 2 orang itu saya yakin tidak mewakili pelaku yang sebenarnya. Bukan pelaku yang sebenarnya. Itu nanti kita pasti bicarakan di wawancara yang lain. Tapi saya ingin coba merunut dari belakang sebetulnya. Mas Novel ini kan pasti dianggap sebagai sebuah ganjaran besar ya bagi siapapun orang gitu, yang tentu saja ingin kegiatan-kegiatan korupsinya itu tidak terlalu banyak diganggu. Nah, ini Mas Novel ini gangguan besar, makanya perlu disingkirkan kan gitu. Nah, sekarang rasanya ya untuk sementara mungkin bisa berhasil Mas, atau seperti apa? Memang begini, saya yakin upaya perlawanan balik dari para koruptor dan teman-temannya itu akan terus terjadi. Tapi sebenarnya kita pasti paham bahwa korupsi itu sangat sangat berpengaruh untuk menghambat atau menghadang pembangunan, untuk menghadang bagaimana masyarakat bisa mencapai tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan lain-lain. Ini luar biasa. Oleh karena itu, saya yakin bahwa pemerintah pun mestinya akan bisa merasa bahwa sebenarnya kepentingan pemberantasan korupsi itu penting. Tapi seberapa punya keberanian itu menjadi penting juga. Oleh karena itu, saya pikir semua pihak, masyarakat, termasuk kita semua, itu bisa mendorong pemerintah agar pemerintah benar-benar punya keberanian, punya kesungguhan untuk melihat masalah korupsi itu sebagai masalah yang prioritas untuk dibenahi. Karena kalau itu dibenahi, itu saya ilustrasikan begini. Kita pergi ke pasar mau belanja, bawa tasnya bolong. Kita mengharapkan bawa barang apa? Sampai rumah nggak ada barangnya. Nggak ada barang apa-apa. Oleh karena itu,
Saya yakin pemerintah sebaik-baik apapun membuat langkah-langkah, kebijakan, perencanaan, kalau korupsi atau penegakan hukumnya dibiarkan rusak, dibiarkan tidak dibenahi, hasilnya juga nggak ada. Maka hasilnya sulit untuk bisa diharapkan. Iya. Mas Novel, waktu tes, Mas Novel berapa yang mewawancarai? Tes yang asesmen ini Assessment, ya, 2 orang. 2 orang? Ya. Siapa mereka, Mas? Ini, assessment itu, saya sering di assessment ya. Saya pernah sering ikutin tes-tes, saya pernah ikut menjadi seleksi direktur, dan saya lulus di semua proses. Selalu yang melakukan assessment atau pewawancara itu memperkenalkan diri. Dan menyampaikan dari mana, gitu. Ya, jelas dengan sikap yang ramah dan jelas. Tapi ini sama sekali tidak memperkenalkan diri, dan ditanya pun tidak mau. Jadi kalau saya ditanya, siapa mereka? Saya nggak tahu. Tapi biasanya yang begitu itu intelijen. Mas Novel nanya mereka? Saya sampaikan, karena yang kawan-kawan yang lain tanya nggak mau dia sampaikan, dan saya tunggu dia nggak mau bertanya, saya bilang begini sama yang bersangkutan. Bapak-bapak sekalian, saya tahu bahwa Bapak itu tidak akan mau untuk menyebut dari siapa namanya dan dari institusi mana. Cuman poin yang penting saya ingin katakan bahwa kalau Bapak-bapak ini merasa punya nasionalisme yang baik, saya ingin memberitahu bahwa nasionalisme yang baik saja itu belum cukup. Kita perlu untuk meningkatkan diri, mau berkorban untuk kepentingan negara, mau berjuang untuk kepentingan negara, di bidang apapun yang kita punya. Dengan begitu, kita akan menjadi orang yang punya jiwa patriotik, dan itu diperlukan untuk negara. Itu sebelum wawancara atau setelah wawancara? Setelah wawancara, di akhir-akhir. Saya memberikan, ya namanya kita sesama warga negara Indonesia, kita bersaudara, kita ingin memberikan masukan gitu. Harapan saya dengan begitu, yang bersangkutan ini bisa menjadi orang yang memperbaiki diri, menjadi orang yang jadi lebih baik. Mas Novel ditanya apa aja waktu diwawancara itu? Saya ditanya diantaranya begini, apakah Undang-Undang Nomor 19 itu melemahkan KPK? Ini pertanyaan ini kan saya juga melihat itu dugaan saya untuk menjebak. Kalau saya jawab, oh ya tidak melemahkan, berarti saya akan dianggap loyal. Padahal bukan begitu. Tapi pada saat itu saya jawab bahwa saya berupaya mencari di mana letak poin-poin yang menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 ini menguatkan KPK. Saya belum ketemu. Saya belum ketemu. Yang ketemu adalah yang melemahkan. Banyak. Sehingga ketika ditanya apakah saya mengatakan itu melemahkan atau menguatkan, dengan analisis saya, sementara saya mengatakan bahwa itu melemahkan. Itu yang saya katakan. Ditanya lagi soal yang lain. Contohnya begini. Apakah kalau menjadi seorang ASN, ketika diintervensi oleh pejabat ASN yang level jauh lebih tinggi, apa yang Anda lakukan? Saya bertanya balik, intervensi itu seperti apa? Contohnya, manggil orang ini nggak boleh, mau meriksa ke sana, geledah nggak boleh, dan lain-lain nggak boleh. Saya katakan bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, apabila seseorang itu menghalang-halangi proses atau merintangi upaya penyidikan, itu ada deliknya di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan saya katakan, kalau saya menjadi ASN, saya setidak-tidaknya terikat dalam pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 yang mengatakan pegawai negeri yang sedang bekerja kemudian mengetahui ada dugaan tindak pidana, maka wajib melapor. Sehingga pertanyaan tadi akan saya jawab, sebagai ASN yang baik, saya akan laporkan orang itu tadi yang mengintervensi sebagai orang yang berbuat tidak pidana. Tapi apakah itu menjadi nggak lulus? Kan lucu jadinya. Jadi Mas Novel menjawab sesuai dengan pandangan Mas Novel gitu ya? Benar, sesuai dengan pandangan saya, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di KPK, dan apa kebiasaan yang kita lakukan. Saya dan kawan-kawan saya yakin yang 75 ini berupaya menjawab dengan sejujur-jujurnya, tidak mengurangi apapun dengan nilai-nilai yang ada di KPK. Tapi kalau dipotret dengan nilai, contohnya nilai pasukan komando, mungkin beda. Soalnya komando harus taat pada atasan. Beda, karena situasi perang. Tapi kalau pegawai KPK, integritas nomor 1. Tapi Mas, sebenarnya kalau Mas Novel menjawab, katakanlah nyeneng-nyenengin gitu ya, jawab sesuai dengan apa yang menurut orang umum itu ya, mesti jawab begitu gitu. Mas Novel akan lulus nggak? Memang logikanya kalau saya jawab dengan nyeneng-nyenengin gitu, logikanya lulus. Tapi saya yakin tidak. Kenapa? Saya yakin tes ini cuma alat kok. Sebenarnya orang yang nggak lulus sudah ditarget. Saya yakin demikian. Oleh karena itu, saya beberapa kesempatan saya katakan,
ini sangat mengherankan Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, yang kemudian seperti bersemangat sekali untuk bagaimana caranya pegawai KPK itu harus dites, assessment, dan melibatkan institusi mana saja ditentukan, dan itu tidak melibatkan kesekjenan. Oleh karena itu kami di kawan-kawan wadah pegawai prihatin sekali dengan hal itu. Karena baru kali ini sepanjang sejarah ada pimpinan KPK yang ingin pegawai KPK-nya justru seperti ada maksud untuk mau disingkirkan. Nah, itu menjadi aneh. Ya, ya. Apa Mas, kalau Mas Novel melihat persamaan 75 orang yang tidak lulus itu dari sisi karakter atau mungkin dari sisi background mereka gitu, menurut Mas Novel apa yang menyamakan 75 orang? Begini, saya meyakini saya meyakini orang-orang yang ada dalam 75 ini orang-orang yang dalam integritas oleh kawan-kawan yang lain dijadikan teladan. Walaupun kawan-kawan yang lain juga berintegritas ya, tapi saya katakan mereka ini teladan. Ya, ini orang-orang teladan. Terus yang kedua, kawan-kawan ini adalah orang yang menangani kasus-kasus besar. Terus orang-orang ini kebetulan waktu dulu Pak Firly Bahuri sedang ada menjadi deputi penindakan, beliau kan pernah dibuat petisi oleh kawan-kawan pegawai karena dugaan menghambat atau menghalangi penanganan kasus-kasus besar, sehingga beliau kemudian diperiksa di Dewan Etik, di Dewan Pengawas. Maaf, bukan belum Dewan Pengawas, internal, ya? Masih pengawas internal, saya lupa. Waktu itu kemudian diberikan beliau pemeriksaan kode etik untuk diberikan sanksi berat. Dan kemudian memang keburu dikembalikan ke Polri. Ke institusinya. Nah, tapi ini yang saya ingin lihat, kok iya orang-orang itu ternyata banyak loh masuk di kelompok 75 ini. Orang-orang yang meriksa pun masuk di sana. Sorry, apa yang dilakukan Pak Firly waktu itu, Mas, untuk menghalang-halangi penyidikan itu? Detailnya saya lupa. Di antaranya memang katanya ada, saya tidak melihat langsung ya, tapi katanya ada bertemu dengan orang yang diduga petinggi negara yang ada kaitan dengan perkara. Terus itu terjadi beberapa bukan satu kasus ya. Ini kan hal yang sangat penting sekali ya. Terus kemudian ada beberapa perkara penyelidikan yang harusnya bisa segera dijalankan, tidak dijalankan. Hal-hal begitu yang kemudian kawan-kawan di penindakan, saya kira banyak jumlahnya, itu membuat petisi untuk meminta agar hal tersebut diperiksa. Karena itu sangat tabu. Di KPK kita tidak terbiasa untuk bekerja dengan jauh dari integritas. Menyimpangnya terlalu jauh. Jadi sebagian dari 75 orang adalah mereka yang menandatangani petisi untuk memproses Pak Firly waktu itu? Saya yakin begitu. Oke. Terus juga ada orang yang waktu Pak Firly terkait dengan masalah pelanggaran kode etik berat, yang bersangkutan ini yang pemeriksanya. Juga hal-hal yang terkait lainnya. Dan saya pikir ini menjadi masalah serius. Jadi ini kayak semacam dendam pribadi dong, Mas, kalau begitu? Saya khawatirnya demikian. Kenapa? Kenapa kok Pak Firly begitu ngototnya untuk bagaimana caranya dilakukan seperti penyaringan? Dan saya pikir kalau dikaitkan contohnya, apakah tidak lulus ini karena akademisnya jelek? Kawan-kawan yang 75 ini banyak yang pintar-pintar. Apakah karena integritasnya bermasalah, mereka jadi teladan, jadi panutan kawan-kawan yang lain? Apakah mereka adalah orang yang bermasalah, contohnya masalah radikalisme atau framing-framing yang sengaja dibuat oleh para koruptor untuk bikin seolah-olah KPK radikal? Saya kira enggak. Kenapa? Karena banyak di antara kawan-kawan 75 ini adalah orang yang pendiam, yang tidak banyak melakukan ikut organisasi tertentu, organisasi di wadah pegawai, yang selama ini wadah pegawai di framing-framing ya. Dan ada beberapa yang agamanya juga bukan Muslim dan lain-lain. Karena framing selama ini kan dibikin seolah-olah yang Muslim, yang wadah pegawai, yang kerja sungguh-sungguh, yang radikal kan yang itu. Nah, banyak juga yang bukan dari tim-tim itu masuk juga. Hal-hal ini yang saya lihat, oh ya, ini rasanya hal-hal tadi yang menjadikan kriteria-kriteria assessment atau tes itu nggak masuk akal untuk dijadikan pendekatan bahwa orang itu tidak lulus, tapi saya lebih meyakini bahwa ini orang ditarget. Dan targetnya adalah target pribadi ya. Tapi Mas Novel percaya bahwa itu hanya dilakukan oleh misi pribadi Pak Firly atau sebenarnya ada yang lain lagi gitu? Ya, memang sulit untuk bisa melihat apakah Pak Firly itu kalaupun benar
Pak Firly yang menyingkirkan, yang berupaya untuk menyingkirkan orang-orang tadi yang bekerja berintegritas dengan baik, apakah itu maksud pribadi atau orang lain, saya sulit untuk melihat. Tapi setidak-tidaknya pimpinan KPK seperti apapun diintervensi, mestinya tidak melakukan itu. Apalagi kalau punya kehendak, kan tambah aneh. Ya. Diintervensi pun seharusnya nggak melakukan itu. Karena apa? Pimpinan KPK adalah penanggung jawab untuk bisa melakukan tugas-tugas berantas korupsi di KPK. Kalau kemudian yang bekerja benar justru malah disingkirkan, ini kan masalah besar sebenarnya. Ya. Mas, kalau salah satu pembelaan ya dari para pendukung tes wawasan kebangsaan adalah ini kan ada 1.300 orang dan yang tidak lulus itu cuma 75. Gimana Mas Novel menjelaskan kenapa sih 75 orang ini akan berpengaruh terhadap barangkali kekhawatiran banyak orang kan menurunnya kinerja pemberantasan korupsi terutama oleh KPK. Nah, gimana nih 75 orang ini? Saya menjawab dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah 75 ini kalau dibilang tidak lulus, seolah-olah akademisnya jelek, seolah-olah bodoh gitu ya. Padahal mereka ini orang pintar-pintar. Orang yang punya keahlian-keahlian khusus, orang yang pendidikan banyak di luar negeri, banyak yang dapat beasiswa, bahkan banyak di antara 75 ini mengikuti tes kompetensi untuk jabatan-jabatan di eselon 2, eselon 1 diterima. Untuk promosi ya? Untuk promosi diterima. Artinya orang-orang ini orang-orang yang secara kapasitas hebat, bagus. Dan tadi yang saya katakan, dari pendekatan radikal, pendekatan itu nggak masuk akal. Nah, terus yang kedua, kalau terkait dengan apakah mereka ini akan punya pengaruh besar kepada KPK, saya yakin bisa jadi yang dikatakan benar, kalau orang 75 ini nggak ada di KPK, KPK tetap berjalan. Tapi berjalannya seperti apa? Berjalan sekedar berjalan atau bersungguh-sungguh? Karena untuk bisa bekerja memberantas korupsi yang sungguh-sungguh atau penyidik yang betul-betul hebat, butuh jam terbang, butuh pengalaman yang banyak, butuh pendidikan yang betul-betul bisa kuat. Bukan orang disuruh ikut pelatihan 1 tahun, 2 tahun bisa hebat, tidak seperti itu. Butuh jam terbang, butuh banyak hal yang bisa membuat mereka kemudian meningkat kompetensinya untuk bisa berbuat. Sementara dari 75 ini adalah orang-orang yang ahli-ahli, orang yang senior-senior, dan mereka di kalangan di bidang kerjanya, orang-orang yang menjadi tempat di mana banyak dijadikan rujukan untuk bertanya. Dijadikan tempat untuk bagaimana bisa memberikan motivasi untuk bekerja dengan hebat dan lebih baik. Ya. Jadi 75 orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya motor ya, kalau di penyidikan motornya. Di penyelidikan juga motornya gitu ya. Begitu juga OTT. OTT yang banyak, rekor-rekor OTT yang melakukan orang-orang ada di situ semua. Yang ikut dalam 75 orang ini. Betul. Mas Novel apa sekarang yang sedang ketika kemudian diperintahkan untuk menyerahkan ke atasannya kan sekarang ya, setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat, disuruh menyerahkan semua tugasnya ke atasan ya. Nah, ini apa yang terjadi? Mas Novel sedang megang kasus apa dia? Kalau boleh diceritakan. Saya ada beberapa kasus memang saya nggak boleh sampaikan ya. Tapi setidaknya ada 4 atau 5 kasus paralel yang sedang berjalan. Dan dari kasus-kasus yang ditangani 3 diantaranya cukup besar kasusnya. Terkait dengan tadi pelimpahan menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu menurut saya adalah suatu perintah yang tidak ada dasar hukumnya. Karena memang seorang ketua KPK menandatangani surat keputusan untuk memerintahkan orang menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Ini menurut saya yang itu tidak diatur di peraturan manapun, baik peraturan komisi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut saya itu saya meyakini atau menduga kuat bahwa itu adalah perbuatan sewenang-wenang atau melebihi kewenangannya. Oleh karena itu kami akan mempelajari hal itu untuk melihat bahwa perbuatan sewenang-wenang itu tidak boleh dimaklumi. Apalagi itu berpotensi kuat akan terjadi hambatan yang besar dalam upaya pekerjaan di KPK dan memberantas korupsi. Tentu nggak boleh dilihat sebagai hal yang sepele. Dan saya yakin kok Pak Firly ketika menandatangani surat itu bukan tidak sengaja gitu. Tapi tentu satu hal yang sudah dilihat sebagai kesengajaan dan tentu harus dilihat sebagai masalah yang serius. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi dasar hukum juga itu akan mempengaruhi legalitas dari penyelidikan ya Mas, dari ketika harus dicerahkan tugas-tugasnya itu.
Betul nggak seperti itu? Benar, karena dengan adanya surat SK itu akan bisa digunakan oleh orang-orang yang terkait dengan penanganan kasus sebagai tersangka atau pihak yang diperiksa untuk melakukan pembelaan seolah-olah kami adalah orang yang sudah tidak berwenang lagi. Tidak legal jadinya. Ya. Sehingga problematikanya sangat banyak dan ini tanggung jawabnya Pak Firly Bahuri untuk terkait dengan hal ini. Oke. Ini mungkin apa yang akan dilakukan Mas Novel dan kawan-kawan, terutama setelah hari ini ada statement dari Presiden ya yang menyatakan dasar TWK tidak boleh dijadikan dasar atau tidak boleh serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 orang itu. Ya. Yang pertama saya tentunya secara pribadi maupun dengan kawan-kawan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden. Bahwa hal ini harus menjadikan perhatian. Dan satu hal penting lagi bahwa yang tadinya kami merasa dengan adanya dikatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini seperti dicap seperti stigma yang sengaja dilekatkan seolah-olah kami itu tidak berkebangsaan, seolah-olah tidak punya nasionalisme. Seperti zaman Litsus dulu lah, dianggap kita orang PKI dan lain-lain. Tidak bersih lingkungan ya. Tidak bersih lingkungan. Ini suatu hal yang luar biasa jelek saya katakan. Dan pernyataan Pak Presiden tadi, saya kira itu sebagai suatu hal yang mengenyampingkan itu. Artinya Pak Presiden ingin mengatakan bahwa apa yang kami lakukan itu tidak seperti yang distigmakan itu. Ini suatu hal yang penting karena upaya memberantas korupsi lekat dengan serangan, baik serangan fisik, stigma, fitnah, dan lain-lain. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini suatu hal yang sangat luar biasa dan saya mengapresiasi. Dan ke depan tentunya terkait dengan hal-hal yang dilakukan untuk yang saya duga untuk menyingkirkan ini tentu akan dilihat. Kami akan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Karena setiap upaya serangan-serangan seperti ini harus tidak boleh lihat sebagai hal yang sepele. Kita melihat bahwa ada seperti kesengajaan di sana. Ada suatu tindakan yang sewenang-wenang di sana. Dan ada hal penting lagi yang ingin saya katakan bahwa BKN ini juga masalah yang serius. Kenapa? Karena dalam proses wawancara ternyata banyak pegawai KPK yang merasa dilecehkan. Beberapa seorang perempuan. Iya. Beberapa masalah keagamaan juga kemudian mereka seperti diserang privasinya. Dan ini masalah serius. Masa ada lembaga negara dipakai untuk menyerang seorang warga negara secara individu, secara privasi, dan ini menurut saya suatu hal yang harus dilihat sebagai permasalahan. Dan mestinya Kepala BKN harus bertanggung jawab dengan hal ini. Oleh karena itu, kawan-kawan telah melaporkan kepada Komnas HAM dan kepada Komisi Perlindungan Perempuan, Komnas Perempuan, untuk melakukan investigasi terkait dengan hal ini. Karena bisa dibayangkan, pegawai KPK dibegitukan. Apakah tidak menutup kemungkinan ke depan pegawai-pegawai lain atau calon pegawai negeri yang lain dibegitukan juga? Karena tidak boleh hal-hal yang seperti tadi itu dimaklumi. Saya katakan tadi, lembaga negara yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Dan itu buruk sekali. Iya. Mas Novel, ini saya mesti harus tanyakan ke Mas Novel. Ini sekarang ini kampanye banyak Taliban di KPK segala macam itu dengan mudah diasosiasikan dengan Mas Novel. Ya, mungkin karena memelihara janggut, meskipun itu sebenarnya hak privasi orang ya. Tapi itu dengan mudah dikaitkan seperti itu. Yang kedua adalah Mas Novel menyandang nama Baswedan. Ini memberikan satu disadvantage nggak sih buat Mas Novel dalam situasi yang seperti sekarang ini? Ini kan Baswedan itu terkait dengan tokoh politik yang juga menjadi bahan pembicaraan komunitas politik lah ya, terutama untuk kontestasi mendatang gitu. Memang begini ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwa upaya untuk menyematkan stigma seolah-olah orang yang bekerja di KPK dengan sungguh-sungguh itu kemudian dibilang radikal, ini Taliban ini suatu hal yang konyol. Dan memang sepertinya sudah dipelajari. Ada upaya tertentu untuk mempelajari bahwa stigma itu yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Tapi saya yakin semakin lama orang semakin tahu bahwa ternyata itu jauh dari logika yang bisa dipahami.
Karena begini, untuk mau berjuang memberantas korupsi, itu tidak sekedar orang yang punya nasionalisme, tapi orang yang mau berkorban, yang mau berjuang. Kalau terus orang yang berjuang dibegitukan terus siapa ke depan yang kita mau harapkan mau membela kepentingan negara? Bukankah kalau kompromi itu jauh lebih menyenangkan, dalam tanda kutip, karena diberikan kekayaan, diberikan kemudahan, fasilitas, atau jabatan, atau apapun. Melawan kelompok-kelompok koruptor ini atau kelompok-kelompok yang ingin merampok kekayaan negara, ini bukan suatu langkah yang mudah. Saya kira Mas Budi juga orang yang banyak punya pengalaman di sana, dan saya kira banyak orang yang kemudian punya peran di bidang-bidang masing-masing. Yang penting adalah bagi kita semua masyarakat Indonesia, kita harus mau mendukung orang-orang yang mau berjuang di situ, yang mau berkorban di sana. Kalau kemudian orang yang berjuang, yang mau berkorban justru malah distigma, diberikan labeling yang jelek-jelek, apa kita sedang ingin bahwa koruptor dibiarkan saja, koruptor dibiarkan bebas begitu? Ini kan berbahaya. Dan ini bahayanya saya khawatir semakin lama semakin besar. Terus kedua, terkait dengan nama saya punya nama keluarga Baswedan. Kalau dikaitkan dengan Baswedan, tentunya mestinya harus dikaitkan dengan Abdul Rahman Baswedan. Kakek ya? Kakek. Beliau adalah tokoh yang sangat punya peran penting dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Soal kemudian ada beberapa kerabat dan saudara yang melakukan kegiatan kegiatan politik atau upaya apapun untuk kepentingan memberikan sumbangsih dharma bakti untuk kepentingan negara dengan cara melalui politik, itu hal yang berbeda. Begitu juga dengan sepupu saya, Pak Anies Baswedan, saya juga dalam hal ini berkomunikasi dan kami saling mengingatkan dalam berintegritas dan tidak pernah dalam rangka untuk mau kompromi untuk hal-hal apapun. Saya kira itu hal yang positif dan saya juga mendukung dalam hal yang positif, ya. Dalam hal yang positif untuk mau menjaga integritas dan tidak mau untuk berkompromi dalam hal apapun. Tidak untuk bekerja sama dalam hal yang buruk ataupun hal-hal yang mengarah untuk kejelekan. Ini mempengaruhi judgement Mas Novel nggak dalam hal misalnya ada kasus di DKI dan segala macam. Misalnya ini kan selalu juga dituduhkan, wah DKI kok nggak diusut misalnya gitu kan. Yang pertama begini, penanganan kasus di KPK itu bukan di tangan saya, tapi di tangan pimpinan KPK. Pimpinan KPK akan memberikan bidang tanggung jawab penyelesaian penanganan perkara kepada siapa yang ditunjuk. Dan tentunya kalau saya seandainya ada kasus di DKI, baik berhubungan langsung dengan saudara saya, sepupu saya Pak Anies Baswedan, maupun tidak berhubungan, tentu saya akan mengatakan konflik of interest. Kenapa? Tidak akan terlibat di situ. Saya tidak boleh ikut di sana karena saya akan menjadi walaupun saya bisa katakan saya bisa jaga integritas, saya kira tidak boleh. Dalam hal integritas, dalam hal menjaga integritas, masalah konflik of interest itu sangat sensitif. Dan tentu langkah saya adalah saya katakan saya nggak bisa ikut menangani. Jadi kalau kemudian ada orang yang bikin framing seolah-olah kenapa DKI nggak ditangani, salah sasaran dia nanya ke saya. Harusnya tanya kepada pimpinan KPK. Oke. Mas, ini pertanyaan terakhir. Kalau boleh menyebut orang, siapa yang membentuk Mas Novel sekarang ini kan kayaknya udah nggak punya rasa takut ya Mas Novel ya? Masih punya nggak sih? Banyak. Banyak takut. Saya betulnya gini, kalau dibilang takut semua orang jangan disebut hanya takut pada Tuhan gitu ya, bukan? Maksudnya ada sih yang ditakuti nggak dari Mas Novel ini? Gini Mas Budi, saya kalau dibilang saya ini nggak punya rasa takut, Mas Budi lebih berani lagi dari saya. Tapi poinnya adalah gini, ketika kita paham, saya kemudian ketika saya bekerja di KPK, saya tahu resikonya sebesar apa. Saya tahu orang-orang yang berpotensi akan menyerang itu kelompok-kelompok yang seperti apa, yang punya kekuasaan seperti apa. Oleh karena itu, saya harus punya backingan yang paling kuat. Backingan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya mempelajari betul-betul, saya sudah berupaya beribadah sebaik-baiknya agar saya bisa dapat backingan yang baik untuk melawan orang-orang yang jahat. Nah, ini yang poin penting. Dan kalau ditanya takut apa tidak, secara manusiawi takut. Jadi belief dulu ya Mas ya, kepercayaan harus ada yang melindungi kita gitu ya. Kalau logikanya begini, kalau kita sedang berhadapan-hadapan atau bertarung dengan seseorang, tentu kita akan melihat
saya kira sama dia bakal menang nggak? Kalau menang kita berani, kalau nggak menang kita nggak akan berani. Atau saya punya backing yang lebih kuat dari dia, sehingga saya berani. Tapi kalau kita mau betul-betul berani, kita harus punya backing yang paling kuat, dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih begitu. Dan saya yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali yang Allah takdirkan. Sehingga saya kenapa harus takut? Jadi, walaupun manusiawi tetap takut. Takut juga ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi siapa yang membentuk tokoh-tokoh ibu kah atau siapa yang membentuk Mas Nofel sehingga kehilangan rasa takut tadi? Sebetulnya tidak hilang juga rasa takut, tapi artinya kita memahami bisa bahwa bisa mengatur. Siapa yang bisa membentuk itu semua orang-orang yang berhubungan dalam hal memberikan penguatan membuat saya sedikit demi sedikit memperbaiki diri untuk kemudian sampai ke level sana. Tapi siapa yang paling berpengaruh? Tentu kedua orang tua. Kedua orang tua saya mengajarkan itu waktu saya kecil, dan kemudian saya punya pengalaman ketika bertugas menghadapi hal-hal itu. Sedikit demi sedikit saya mengatur diri saya, memperbaiki kekurangan saya, yang dengan begitu kesadaran semakin lama semakin baik. Sekarang takut nggak kehilangan pekerjaan di KPK, Mas? Enggak, saya kira gini, saya tidak mau mengundurkan diri terkait dengan upaya untuk penyingkiran ini, bukan karena saya takut kehilangan pekerjaan, tapi karena harapan masyarakat untuk memberantas korupsi itu nggak boleh dianggap kecil. Yang kedua, kesempatan untuk bisa berbuat dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dengan upaya memberantas korupsi itu menjadi hal penting bagi saya. Dan satu lagi, saya tidak akan ingin membiarkan orang-orang tertentu kemudian bisa menyingkirkan orang-orang baik di KPK dan kemudian menggunakan atau memasukkan orang-orang di KPK yang bisa diatur sesuai dengan kepentingan orang yang mengatur. Itu lebih menakutkan ya? Itu lebih berbahaya dan menakutkan. Dan efeknya adalah kepada negara dan korbannya adalah masyarakat kita semua. Mas Nofel Baswedan, dengan segala argumentasi menjelaskan kepada kita tentang betapa kita memang harus banyak berusaha ya untuk memberantas korupsi, termasuk yang tadi kata kuncinya adalah konsistensi. Terima kasih Mas Nofel. Sama-sama. Sudah menjadi tamu saya, dan kita bertemu kembali di episode selanjutnya di Ini Budi bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.